السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك مشفعي في القيام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم على وبارك عليه وعلى آله والنور يهدي الهائلين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة
تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء عليه صلاة الله مهبة الصبا وما أغرب الهادي فطاب حداؤه والنور يهدي الآئرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا
نفلي وفرضي ومن الآيات سنا فايدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMA Hadijah Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Yang kami hormati Al-Mukarram Gus Sa'dullah Syarafi. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Hadijah Surabaya. Yang kami hormati Bapak, Ibu Wali Murid SMA Hadijah Surabaya. Serta yang senantiasa kami banggakan, teman-teman Angkatan Fasvenj dan Angkatan Refti siswa-siswi keren SMA Hadijah Surabaya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya, kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan, bulan berkah maghfirah. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Al-Akhirul Anbiya, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu serta teman-teman yang berbahagia, saya Putri Zakia sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Mutiara Ramadan 1444 Hijriah dalam segmen ngaji Nuzulul Quran yang bertajuk Bersama Bumikan Al-Quran dalam Setiap Langkah Kehidupan. Berikut ini susunan acara pada sore hari yang penuh berkah ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, live Haska SMA Hadijah. Yang kelima, Al-Mau'idatul Hasanah dan doa. Yang keenam, in-proker. Yang ketujuh, The Kurma Show. Dan yang terakhir, penutupan. Baiklah, memasuki acara yang pertama, mari bersama-sama kita buka kegiatan pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir dan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita Ahmad Syamil Alfanwari dari kelas 11 IPS 1 dan Nadia Putri Azara dari kelas 11 IPA 1. Kepada Ahmad Syamil dan Nadia Putri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan seorang musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan sehingga ia tidak berpuasa, maka wajib untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga
kita yang hadir dalam majelis ini menjadi generasi yang Qur'ani. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berikutnya sambutan Ketua Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama SMA Hadijah, Kamela Neo Farega. Kepada rekanita Kamela dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Mas Gofar SAG MPDI selaku Kepala Sekolah SMA Hadijah Surabaya, yang terhormat Al-Mukarram Gus Sya'dullah Syarafi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Hadijah Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Hadijah, yang saya banggakan rekan-rekanita PK IPNU IPPNU SMA Hadijah dan alumni PK IPNU IPPNU serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama di sini saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah bersedia hadir dalam Nuzulul Quran 1444 Hijriah. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembina yang telah membimbing dan membina kami dalam mempersiapkan acara Nuzulul Quran. Tanpa bantuan beliau, tentulah acara ini tidak akan berjalan sebagaimana hari ini. Lalu saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan kita PK IPNU IPPNU SMA Hadijah serta rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya demi kesuksesan acara ini. Di bulan suci ini, kami sebagai pengurus PK IPNU IPPNU SMA Hadijah mengadakan dan melaksanakan beberapa kegiatan serta program kerja kami, diantaranya yaitu Tadarus Online, Dakwah Ramadan, Haska, Deres Kitab, Berhati Panti, dan Nuzulul Quran. Mari kita ikuti kegiatan di bulan suci ini dengan sesakma. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita serta menjadi hamba yang berhasil mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada rekanita Kamela Neo Farega, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. PK IPNU IPPNU SMA Hadijah kolaborasi dengan ISKA Turhamedia di Ramadan ini telah meluncurkan Haska atau Harmoni Musik SMA Hadijah, yakni komunitas vokal-vokal super keren SMA Hadijah. Kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya, segera kunjungi Haska di YouTube. Like dan subscribe kreasi dan aksi vokalis keren SMA Hadijah. Kali ini, untuk kali perdana di Nuzulul Quran, Haska akan tampil live untuk kalian semuanya. Langsung saja kita beri tepuk meriah untuk tim Harmoni Musik SMA Hadijah, Haska.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren dan menyentuh jiwa ya. Sukses selalu buat Haska, ditunggu karya kreatif kalian selanjutnya. Nih yang semua kan bawa HP ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Haska. HAZKHA. Buka dong HP-nya. Subscribe. Oke. Berikutnya kita simak sambutan Kepala SMA Hadijah, Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Gus Sa'dullah Syarafi, terima kasih atas kerawuanipun beliau dari Jombang ke Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Hadijah dan yang saya banggakan putra putri siswa siswi SMA Hadijah. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya moto ini, bersama bumikan Al-Quran, gak iso nyontoh, bersama bumikan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan. Meringis. Bersama kita bumikan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan, jangan dibalik, bersama kita kebumikan Al-Quran. Kok maksudnya apa dikeploki? Bersama bumikan Al-Quran, jangan bersama kita kebumikan Al-Quran. Tahu artinya? Artinya, kalau saya manggil 1-2 anak di sini, dengarkan, 1-2 anak saya panggil, belum tentu bisa mengucapkan surat Al-Kafirun. Ayo, sapa sing ndelok aku? Pasti ndiluk kabeh. Kuwatir diceluk kabeh. Makanya jangan kita kebumikan Al-Quran itu. Mari kita bumikan Al-Quran, tapi jangan dikebumikan. Kemudian, kenapa kita bumikan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan? Supaya kita menjadi orang ilmiah yang amalia dan
amaliyah ilmiah. Supaya kita menjadi orang yang amaliyah ilmiah dan ilmiah amaliyah. Inilah maksud daripada pembina yayasan kita, Ibu Khofifah, membersamai pembelajaran agama dengan pembelajaran umum. Sehingga tujuan daripada pendidikan itu tidak hanya sekedar umum. Contoh begini, misalnya, yang sudah saya sampaikan, tujuan pendidikan itu hanya kepingin di perguruan tinggi negeri. Keterima di perguruan tinggi negeri, selesai pendidikan itu. Belajar itu selesai. Selesai ngajinya, selesai sholatnya, selesai berbakti kepada orang tuanya. Karena menganggap bahwa tujuan dia itu bersekolah dan lain sebagainya, itu hanya mengejar perguruan tinggi negeri. Lah, oleh karena itu dalam peringatan Nuzulul Quran ini, motonya ini, bersama kita bumikan Al-Quran dalam setiap langkah kehidupan supaya kita menjadi orang yang amaliyah ilmiah dan orang yang ilmiah amaliyah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Mas Gofar SAG MPDI. Seperti yang disampaikan tadi, jangan lupa bumikan Al-Quran, bukan kebumikan Al-Quran. Sekedar informasi, PK Ibnu IWPNU SMA Hadijah mengadakan kegiatan berhati panti. Acaranya besok dan lusa, tanggal 7 sampai 8 April 2023. Kegiatan ini berlangsung di Pesantren Panti Asuhan At-Tauhid yang tepatnya ada di Waru, Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan dan menumbuhkan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Memasuki ke inti acara yaitu Al-Mau'idatul Hasanah oleh Al-Mukarram Gus Sa'dullah Syarafi dari Mojokerto. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram
Al Ustadz Mas Wafar SPDI SHI SAG MPDI mau mencolot nggih nggih syariah dan tarbiyah. Al Mukarramun segenap jajaran akademik juga asatid ustadzat SMA Hadijah. Tidak lupa adik-adik sekalian, murid putra maupun putri SMA Hadijah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini salah satu hal yang dulu pernah saya idam-idamkan akhirnya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk SMA Hadijah. Kalau dulu tidak keturutan sebagai murid, sekarang alhamdulillah malah keturutan sebagai pembicara. Tidak masalah. Kita harus selalu yakin bahwa Allah itu tidak pernah lupa untuk mengijabahi doa-doa hambanya. Saya berdoa puluhan tahun yang lalu, baru diijabahi saat ini, tapi dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi. Saya inginnya itu sekedar menjadi seperti sampean-sampean ini, tapi malah keturutannya akhirnya jadinya seperti kepala sekolah. Gitu? Nggih. Judul ini sudah tepat. Esensi Al-Quran itu ada 3. Satu, Al-Quran adalah pemandu kita untuk semakin tebal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pemandu keyakinan. Maka jika memang dimaksudkan untuk membumikan Al-Quran, artinya setiap hari akan selalu bertambah derajat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertambah derajat kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, esensi Al-Quran adalah akhlak. Akhlak itu adalah entitas yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Semakin baik dorongannya, maka akan semakin baik juga nilai dari perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi semakin buruk dorongannya, maka akan semakin rendah nilai perbuatan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Esensi Al-Quran yang ketiga itu adalah adab. Adab ini adalah panduan-panduan perilaku sehari-hari kita supaya kita ini layak disebut sebagai insan kamil, manusia-manusia yang sikapnya ini layak untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saya tidak akan membahas tentang keyakinan. Karena dengan hadirnya sampean-sampean ada di sini, itu menunjukkan bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Kanjeng Nabi masih ada di sini. Mulai bener toh. Nek sampean ndak yakin kepada Allah, sampean ndak yakin kepada Kanjeng Nabi, lapo merayakan nuzulul Quran? Nggih napa mboten? Ya. Kita pasti akan merasa apa gunanya saya ada di ruangan ini. Itu kalau di dalam dada kita tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keyakinan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini titik pertama sudah terpenuhi. Saya juga tidak akan ngomong soal adab. Karena adab itu kasat mata. Ketika sampean ini diminta oleh kepala sekolah, sampean diminta oleh para ustadz, sampean diminta oleh para ustadzah untuk sore ini hadir di sini dalam rangka hormat takdim kepada Quran, dan sampean hadir, itu artinya hari ini, sore ini sampean tergolong menjadi orang yang beradab. Masih rodok meksa. Nggak masalah. Artinya apa? Sampean masih mampu mendorong diri sampean untuk hadir di sini dalam rangka takdim kepada Al-Quran. Meskipun sebagian dari diri sampean itu kepingin berada di tempat lain dan melakukan kegiatan yang lain. Artinya ketika dorongan untuk datang ke sini ini menang, maka sampean sudah menjadi orang yang beradab. Maka tinggal satu. Esensi Quran yang paling utama menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah proses pembentukan akhlak yang mulia. Ada banyak petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, ada banyak arahan-arahan di dalam Al-Quran, ada banyak sekali nasihat-nasihat Al-Quran terkait dengan bagaimana caranya supaya kita ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak dianugerahi akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ada satupun petunjuk yang menyatakan bahwa akhlak itu bisa dilatih. Nggih? Tidak ada. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri menegaskan di dalam dawuhnya beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menunjukkan betapa pentingnya esensi akhlak bagi umatnya. Liutammima itu untuk menekankan betul betapa pentingnya akhlak. Tapi apakah ada arahan-arahan dari Kanjeng Nabi supaya kita ini akhlaknya semakin mulia? Tidak ada. Kenapa? Karena menurut salah satu guru saya, akhlak itu bukan skill. Akhlak ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak ini murni hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akhlak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu hanya diberikan kepada manusia-manusia yang telah memenuhi syarat, telah layak
mempunyai akhlak yang baik. Lah terus supaya kita ini bisa memperoleh derajat, bisa mendapatkan akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi adalah memenuhi syaratnya. Sampai ndak bisa belajar akhlak, itu ndak bisa. Tapi jika sampean akhlaknya bagus, itu karena syarat-syarat untuk mendapatkan akhlak yang bagus telah terpenuhi. Seandainya akhlak itu skill, maka sekali sampean bisa mempunyai akhlak yang baik, maka selamanya akhlak ini akan terus baik. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Akhlak itu naik turun tergantung dari pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nopo? Kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi, dengan mempelajari Al-Quran, yang kita pelajari itu adalah bagaimana caranya supaya kita ini memenuhi syarat, diberi akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya dulu pernah bertanya kepada kiai saya, lah terus syarat-syarat supaya kita ini layak diberi anugerah akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala niku napa mawon? Beliau menjawab ada 3. Setidaknya ada 3 hal yang harus diikhtiari oleh umatnya Kanjeng Nabi, yang jika 3 hal itu terpenuhi maka umat tersebut layak diberi akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi 3 hal ini belum terpenuhi, maka kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi belum layak menyandang predikat orang yang punya akhlak mulia. Di dalam kitab Wasoya disebutkan 3 hal yang bisa diikhtiari oleh umatnya Kanjeng Nabi itu. Yang pertama adalah Shahihal Binyah. Apa maknanya Shahihal Binyah? Gen yang murni, gen yang jernih, gen yang bersih. Kenapa untuk memperoleh akhlak yang mulia ini yang dibenahi duluan bukan otaknya, yang dibenahi duluan bukan hatinya, tapi menurut kitab Wasoya yang dibenahi duluan adalah fisiknya, karena fisik ini adalah wadah. Monggo main logika dulu. Sing penting iku wadah sing bersih apa isi sing bersih? Wadah yang bersih apa isi yang bersih? Wadah yang bersih apa isi yang bersih? Yes. Pertanyaan kedua, yang menentukan itu sebenarnya isi yang bersih menentukan wadah yang bersih, atau wadah yang bersih akan berisi sesuatu yang bersih? Wadah. Wadah dulu. Wadahi dhisik. Orang yang menginginkan akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus dibersihkan, yang pertama harus ditata adalah fisiknya dulu. Kenapa? Karena fisik ini adalah wadah. Pikiran kita ada di otak, otak ini ada di dalam. Perasaan kita ada di hati, hati ini di dalam. Walaupun kita punya hati yang bersih, walaupun kita punya pikiran yang bersih, kalau tubuh kita ini kotor, kira-kira kalau misalnya piringnya kotor dan isinya bersih, itu piringnya katut bersih, nopo isinya yang katut kotor?
Iya, betul. Sebaik apapun hati sampean, kalau fisik sampean ini kotor, maka lama-lama hati sampean akan ikut kotor. Sebaik apapun pikiran kita, kalau wadahnya ini kotor, lama-kelamaan pikiran juga akan ikut kotor. Itulah kenapa di dalam pendidikan Islam yang pertama perlu ditekankan itu bukan kuantitas ilmunya, bukan kemampuan perasaannya, tapi yang ditekankan pertama itu adalah kebersihan fisiknya dulu. Dengan apa? Dengan asupan yang halalan thayyibah. Sampean boleh jadi anak yang pintar. Sampean boleh jadi anak yang pintar mengolah perasaan juga. Tapi jika fisik sampean ini kotor, maka kotornya fisik ini akan mempengaruhi ilmu yang kita dapat, akan mempengaruhi skill yang kita latih, akan mempengaruhi perasaan yang kita bangun. Artinya apa? Semakin bersih wadahnya, maka apapun hal baik yang masuk ke dalam pikiran akan menjadi hal yang baik sempurna. Apapun yang masuk ke dalam hati akan menjadi hal yang baik sempurna. Kenapa? Karena wadahnya bersih. Saya tanya, sampean mau makan, cari piring yang bersih, sudah bersih. Apa sampean pilih piring yang kotor dulu baru dibersihkan? Yang bersih toh? Nggih, sama. Langit juga begitu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan rahmat-rahmatnya, karena rahmat ini adalah cahaya, maka yang dicari itu adalah tubuh yang juga bercahaya, fisik yang bercahaya. Kenapa? Karena isi yang bersih hanya layak ditempatkan pada wadah yang bersih. Itulah kenapa kunci pertama supaya kita ini layak diberi akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menjaga sandang pangan. Kalau makanan kita halal, kalau pakaian kita berasal dari rizki yang halal, maka dengan sendirinya Allah akan memilihkan ilmu-ilmu yang halal yang baik bagi kita. Kenapa? Karena wadah yang bersih hanya layak mendapatkan isi yang bersih. Nasi yang baik itu hanya layak ditempatkan di piring yang bersih. Tapi nek piring itu kotor, ya layak disaini dengan isi yang juga sama-sama kotor. Itulah kenapa makanan hewan itu tidak pernah dibersihkan wadahnya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak layak ini hanya ditempatkan pada wadah yang juga tidak layak. Sementara wadah yang layak ini meskipun tidak serta-merta berisi dengan sesuatu yang bagus, itu pada saatnya ketika diisi pasti mempunyai isi yang bagus. Piring yang bersih meskipun tidak digunakan sekarang, jika besok ada orang menginginkan makan, maka pasti terpakai. Artinya apa? Kalau kita ini berusaha menjaga tubuh kita ini dengan asupan yang halal, menjaga tubuh kita ini dengan sandangan yang halal, maka pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang baik, menurunkan rizkinya yang baik, maka itu pasti mengarah kepada kita yang telah bersih dulu. Baru kemudian sisanya ini dibagikan kepada yang tidak terlalu bersih. Apakah terus kemudian dengan tubuh yang bersih, dengan fisik yang jernih sudah cukup? Belum. Untuk bisa memenuhi syarat mendapatkan akhlak yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ikhtiar yang kedua, qawiyal idraki. Qawiyal idrak itu maknanya nalar yang bagus, nalar yang peka. Kalau yang di awal itu adalah pendidikan tentang fisik, kalau kita ngomong nalar maka ini adalah pendidikan pikiran, pendidikan otak.
Ketika tubuh kita ini sudah berusaha kita bersihkan dengan menggunakan rizki yang halalan thayyibah, maka hal yang kedua kita lakukan, kita ikhtiari adalah mendidik pikiran kita supaya mempunyai nalar yang peka. Bagaimana caranya? Kita mencari guru yang baik. Kita mencari guru yang baik. Hal yang pertama kita lakukan, kita mencari rizki yang baik. Maka yang kedua kita lakukan adalah kita berusaha berguru kepada orang-orang yang baik. Saya dulu protes. Tapi sebenarnya ilmu itu kalau zaman sekarang kan otodidak saja bisa, Yai. Otodidak saja bisa. Kenapa? Karena sumber ilmu itu bertebaran. Kalau dulu memang iya buku itu tidak terlalu banyak lah, sekarang ini hampir semua hal bisa dibukukan. Terus kira-kira apa esensi guru bagi murid zaman sekarang? Jawaban guru saya, kenapa kita ini tetap butuh guru, Gus? Karena guru itu mengandung 3 kelebihan. Mengandung 3 kelebihan. Yang pertama, dengan kita berguru kepada orang yang baik, maka akan terjadi transfer ilmu plus pemahamannya. Semakin banyak guru kita, maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan akan semakin besar pula pemahaman kita akan ilmu-ilmu tersebut karena ada orang yang menuntun kita menuju pemahaman. Sementara jika kita ini tidak berguru, membaca buku sebanyak apapun, yang kita dapatkan hanya ilmunya tapi tidak pemahamannya. Guru memberi kita ilmu sekaligus memberi kita arahan bagaimana cara kita mendayagunakan ilmu tersebut. Kita diajari fikih tapi sekaligus juga prakteknya. Kita diajari tauhid tapi sekaligus juga dengan prakteknya. Sementara kalau kita ini hanya sekedar membaca buku saja, yang kita dapatkan itu hanya ilmunya tapi tidak ada prakteknya sama sekali. Padahal yang namanya ilmu itu jika tidak arah-arahan menuju praktek yang baik justru akan semakin berbahaya dan menyesatkan. Saman pernah baca novel yang kemudian muncul filmnya? Pernah ya? Oke. Saya tanya, ketika Saman membaca novel, di dalam otak Saman muncul fantasi-fantasi tentang bagaimana visual dari novel tersebut. Tapi begitu ternyata menjadi film, berubah total, berbeda sekali dengan apa yang pernah kita bayangkan. Begitu kan? Oke. Sama. Ilmu juga begitu. Sebanyak apapun bacaan yang kita latih, yang kita baca, yang kita dapatkan, kalau tidak ada guidance, kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada sutradara yang mengarahkan itu menjadi praktikal yang benar, maka visual kita itu adalah visual yang menyesatkan. Paham gak? Makanya kenapa kita tetap wajib berguru kepada orang yang baik, supaya apa? Meskipun sedikit ilmu yang kita punya, tapi di dalam ilmu tersebut juga terdapat pemahaman-pemahaman tentang bagaimana caranya kita mengamalkan, tentang caranya bagaimana kita mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya guru maka terjadi yang namanya transfer merek. Napa? Transfer merek. Kalau sampean belajar sendiri sepintar apapun sampean, maka harga dari ilmu yang sampean punya ini butuh waktu yang lama untuk menjadi mahal.
Karena sampean harus membuktikan sendiri bahwa ilmu yang sampean punya itu benar-benar bermanfaat. Tapi kalau sampean mendapatkan ilmu itu melalui guru, maka tidak hanya ilmunya saja yang ditransfer kepada sampean, tapi derajat dari guru sampean akan ikut menempel kepada sampean sepanjang masa. Merek. Sampean tidak akan ditanya, sampean dulu sekolah belajar apa saja, apakah mendapatkan pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Boten, ketika sampean di masyarakat yang ditanyakan itu adalah sekolah di mana. Dengan menyebut saya lulusan SMA Khadijah, meskipun sampean di Khadijah peringkat terbawah, tapi nilai sampean akan tinggi dengan sendirinya mengikuti derajatnya SMA Khadijah. Nggih napa mboten? Aja diremeno arek iki rek. Lulusane Khadijah padahal ranking 38. Lu ndak masalah karena orang itu melihatnya dari siapa sampean berguru. Di mana sampean berguru, bukan tentang ilmu apa saja yang sampean dapatkan. Loh ini loh yang disebut dengan transfer merek. Artinya apa? Derajat yang telah diperoleh oleh guru, nilai yang telah diperoleh oleh guru ini akan ikut menempel kepada muridnya sepanjang masa. Dan merek itu penting. Merek itu penting. Ketika sampean nanti kembali kepada masyarakat, yang pertama kali ketika sampean berguna, yang ditanyakan adalah merek gurunya. Sampean biyen mondok nang ndi, sampean biyen sekolah nang ndi, sampean biyen kuliah nang ndi. Nggih napa mboten? Iya. Alma mater ini akan menempel ikut menjadi pengatrol derajat sampean sampai pada waktunya sampean meninggal. Loh, nek gak digurokno, ini ndak ada. Sampean dulu sekolah di mana? Ndak, saya pinter belajar sendiri kok. Ada yang percaya? Langsung gak ono. Tapi begitu sampean mantuk terus ditakoki, lulusan di Dek? SMA Khadijah. Oh, berarti iso tahlilan. Berarti iso mimpin istighosah, berarti bisa ceramah. Pandangannya kan seperti itu. Loh ini loh derajat gawan. Nek wong Jawa ngarani keramat gandul. Gak melok berusaha tapi melok menikmati hasilnya. Reputasi SMA Khadijah ini akan sampean bawa menjadi bagian dari derajat sampean sepanjang masa. Duh, sampean percaya kan bahwa merek itu menentukan harga? Percaya napa mboten? Nggih. Saya itu pernah beli di Royal tas. Harganya 250.000. Tak pikir sudah mahal. Apa itu loh tas tenteng itu loh. Apa nek bahasa keren nih? Clutch bag. Ah ya wis ngono lah. Nek wong wedok kan tote bag ya. Nek wong lanang jenenge clutch bag. 1 minggu kemudian saya dapat unjangan workshop di Jakarta. Saya berangkat. Karena belum waktunya masuk kegiatan, saya iseng keliling-keliling di mall. Loh dilala saya masuk ke satu toko tas, ketemu dengan tas persis dengan tas yang saya bawa. Persis, sak merek-mereknya persis. Cuman di bawah tas itu ada tambahan 7 huruf warna merah miring SUPREME. Supreme. Jadi merek itu Fit Supreme. Saya lihat bandrolnya mirip tapi bertambah nolnya 1, 2,5 juta. Tase lo podo rek, persis podo, bahannya sama, resultingnya juga sama, isinya juga sama, tak buka-buka ndak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan itu cuma tambahan 7 huruf di bawah itu tok dan harganya mencolot 10 kali lipat. Loh ini loh kehebatan merek. Itulah kenapa kita ini didorong untuk berguru kepada orang-orang yang alim alamah. Orang-orang yang lebih dulu ditinggikan derajatnya oleh langit. Supaya apa?
kalau kita berguru kepada mereka, maka derajat kita ini juga akan diakui oleh langit seperti halnya derajatnya guru-guru kita. Allahumma ngoten. Wis babat lah potongane preketek-preketek kayak ngene iki. Tapi karena sampean mendapatkan guru-guru yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sampean lebih mudah nantinya ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih sih. Ditakoki malaikat nang kuburan, man robuka, jawabane enteng, lulusan SMA Khadijah. Lah ngoten sih. Lah begitu SMA Khadijah, maka terus pendiri-pendiri SMA Khadijah yang alim alamah itu namanya muncul semua. Oh berarti ki murid iki. Terus ya apa iki? Ya wis. Transfer derajat. Ada lagi yang lebih penting karena kita orang Islam, bahwa dengan berguru maka terjadi yang namanya transfer barokah manfaat. Transfer barokah manfaat. Sampeyan percaya barokah manfaat mboten? Percaya barokah manfaat mboten? Wajah-wajahnya nggak percaya. Ketika saya ngomong bahwa murid itu butuh guru supaya ilmunya barokah manfaat, sampeyan niku rodok maju mundur antara percaya dan tidak. Wes. Kenapa kita butuh guru supaya ilmu kita ini barokah manfaat? Yai dulu saya mengibaratkan gini. Yai saya dulu mengibaratkan begini. Wes. Tak beri contoh Gus ya. HP itu yang penting itu harganya apa pulsanya? Harganya apa pulsanya? Sing pulsa ngacung. Sing jawab pulsa ngacung. Yang milih harganya ngacung. Nek sampean beli HP itu yang terpikir di sampean itu yang penting harganya mahal, opo pulsanya banyak? Saya juga jawab pulsa. Saya juga jawab pulsa Yai. Bukan. Berarti harganya Yai? Ya bukan. Yang penting dari HP itu adalah sinyalnya. Nggih napa mboten? Lho nggih, semahal apapun HP, gak nok sinyale, gak kanggo. Masih paket datane 10 juta, paket internete 10 juta, gak nok sinyale, gak kanggo. Sekarang saya tanya, HP itu bisa produksi sinyal sendiri apa enggak? Enggak bisa. Sinyal HP ini menggantungkan kepada sesuatu yang lain, jenenge tower. Nggih napa mboten? Lho nggih. Lah aku nek ngomong sinyal sampean percaya padahal ya padha-padha gak ruwe, tapi nek aku ngomong barokah manfaat sampean terus ragu-ragu. Kenapa kemudian HP itu bermanfaat? Karena ada sinyalnya. Kenapa terus kemudian HP ini berkah dalam artian bisa digunakan untuk segala hal? Karena ada sinyalnya. Nah, sinyal ini yang mempunyai adalah sesuatu di luar HP bernama tower. Jika dimisalkan bahwa barokah manfaat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka sinyal ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada satelit bernama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Kanjeng Nabi dari satelit ini ditransfer nanggone tower ini adalah para ulama, guru-guru kita yang mengajar kita setiap hari, para asatidz dan ustadzat. Artinya apa? Seorang murid ini semakin dekat dengan gurunya, maka akan semakin terjaga manfaatnya. Kenapa? Karena ada yang mengarahkan, ada yang menjaga, dan ada yang mencegah dia dari kerusakan. Tapi kalau murid ini jauh dari gurunya,
karena tidak ada pengawasan, tidak ada yang memberi tambahan ilmu, maka gunanya akan semakin lama semakin sedikit, manfaatnya semakin lama akan semakin tergerus. Nggih napa mboten? Lho ya percaya lho, padahal opo nek mari lulus Khadijah kok terus gak tahu moro rene maneh. HP ini meskipun harganya 250.000 second pisan, pulsane cuman 10.000, tapi nek jejer karo tower maksimal napa mboten gunanya? Maksimal. Makanya murid juga begitu. Jangan terus sampean itu kecil hati karena sampean tidak termasuk orang yang pinter. Selagi sampean ini mepet dengan guru, selagi sampean ini merasa sambung dengan guru, maka manfaat sampean akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu meskipun sedikit, kalau diridhoi oleh guru, dijaga oleh guru, maka manfaatnya dijaga oleh Allah Subhanahu. Makanya perlu guru. Jaga baik-baik tower sampean. Karena ketika sampean tidak menghormati, tidak merawat tower, nek tower iku sampai roboh, sampean pedot sinyale. Ilmu sampean tidak akan manfaat barokah, seperti halnya pulsa sampean tidak akan berguna karena tidak ada sinyalnya. Yang ketiga, supaya kita ini layak diberi akhlakul karimah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zakiyal qalbi. Kalau yang pertama merawat fisik, yang kedua merawat pikiran, maka yang ketiga adalah merawat hati. Bagaimana caranya kita ini merawat hati? Kita biasakan diri kita ini mengerjakan sesuatu yang baik. Kita biasakan diri kita ini berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita biasakan diri kita ini berada di tempat yang baik. Jangan dibalik, ge. Ada orang yang berpikiran bahwa kalau kita ingin punya hati yang bersih, maka kita harus menjauhi duniawi. Supaya hati ini tidak tercemar dengan sesuatu yang kotor. Tapi kalau menurut yai saya mboten. Justru kalau kita ini kepingin terbiasa mempunyai hati yang baik, maka justru harus berkumpul dengan banyak orang yang baik. Karena semakin kita ini menjauh, maka semakin kita tidak punya teladan. Dan kalau kita ini berkumpul dengan banyak orang yang baik, itu kita mudah sekali mempunyai kebiasaan yang baik. Wes, tak bikin contoh. Melatih sholat sendirian dengan melatih sholat bersama teman-teman, itu lebih mudah yang mana? Angge, betul. Sampai berlatih sholat sendiri, pertama koyok traweh 20 rakaat plus witir telu, yo jos meni pegel. Tapi kalau kita ini berkumpul dengan orang-orang yang sama trawehnya, ya saora-orane mas yo gak 20, oleh papat, oleh 6, oleh 8, itu tetap dilakukan. Sungkan karo kanan kiri nih. Kita ini lebih mudah mempunyai kebiasaan yang baik kalau berkumpul dengan orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu yang baik. Makanya hal ketiga yang harus kita lakukan supaya kita ini layak mendapatkan akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berkumpul dengan teman yang baik. Satu, mencari rizki yang baik. Yang kedua, mencari guru yang baik. Yang ketiga, mencari teman yang baik. Insya Allah dengan sampean ada di SMA Khadijah, satu, asupan terjamin halalan thayyibah. Yang kedua, gurunya orang-orang yang alim alamah. Yang ketiga, sampean mendapatkan bonus teman-teman yang baik-baik. Semoga
sebagai murid-murid SMA Khadijah, masing-masing dari kita ini layak diberi Allah akhlak yang mulia. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa dulu sebentar. Semoga dengan doa ini apapun yang tadi kita dapatkan benar-benar bisa muncul menjadi ilmu yang barokah manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'ani sa'amdi ajlu khabathal ardi wa nafli